Perseteruan Kenneth dan sibling sepertinya nggak ada habisnya. Terbaru ada netizen Korea yang ngetawain film Indonesia, bilang aktornya jelek, bilang dramanya kampungan, bahkan bilang orang Indonesia cuman iri sama Korea. Dan itu viral. Internet langsung panas. Netizen ASEAN balas. Seruan boykot K-drama muncul. Rating drama Korea tiba-tiba jatuh. Korea dan Asia Tenggara seperti benar-benar sedang perang budaya di media sosial. Tapi justru di saat yang sama, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sebuah film Indonesia diam-diam tayang di Korea Selatan. Dan hasilnya positif, ditonton oleh orang Korea sendiri. Ini bukan lagi sekedar fan war internet. Ini cerita tentang bagaimana netizen bisa bertengkar, sementara penontonnya saling menghargai. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Semuanya sebenarnya tidak dimulai dari film. Kita tahu awalnya cuma masalah kecil. Sebuah konser K-pop di Kuala Lumpur. Ada fansite Korea bawa kamera besar yang sebenarnya dilarang oleh venue. Security menegur. Fans lokal protes. Harusnya selesai di situ. Tetapi tidak. Beberapa akun netizen Korea mulai menyindir fans Asia Tenggara. Awalnya halus, lalu makin keras. Ada yang menyebut fans CIE norak, tidak tertib, sampai meremehkan negara-negara Asia Tenggara. Disitulah konflik berubah. Netizen Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina mulai berkumpul di satu sisi. Mereka kemudian disebut satu nama, siblings. Sebaliknya netizen Korea disebut K-nets. Dan sejak saat itu timeline X, TikTok, sampai forum Korea penuh perang komentar. Bukan lagi debat soal konser, yang diserang mulai melebar. Penampilan fisik, negara, ekonomi, sampai budaya. Di tengah panasnya perang komentar tersebut muncul satu postingan yang membuat situasinya naik level. Sebuah akun Korea bernama @aina0660 mengunggah poster film Indonesia, bukan untuk review, untuk mengejek. Yang dipakai adalah poster film romcom Indonesia, Loro Ati, film dari Bayu Skak. Dia menulis kira-kira begini, ini bukan editan, ini benar-benar film Indonesia yang sukses masuk Netflix. Lalu langsung diikuti hinaan. Aktor cowoknya disebut jelek, dibilang kampungan, over percaya diri, dan katanya bikin risih. Tapi yang paling menyulut emosi bukan cuma hinaannya, narasi yang dia bangun. Dia bilang orang Indonesia sebenarnya iri Korea. Katanya pura-pura benci K-drama, tapi tetap pakai meme Korea. Artinya menurut dia, Indonesia membenci Korea sambil ingin menjadi Korea. Hinaan itu ternyata jadi pemicu. Reaksi netizen Asia Tenggara tidak lagi sekedar balas komentar. Kali ini mereka memilih menyerang balik. Mulai muncul satu kata di timeline, boykot. Salah satu yang viral datang dari akun @xquitavi. Isinya jelas, netizen Korea dianggap sombong terhadap Indonesia dan ASEAN. Padahal industri hiburan Korea justru mencari uang dari kawasan ini. Dan balasannya bukan cuma kata-kata. Netizen mulai melakukan review bombing. Drama Korea, When the Phone Rings, tiba-tiba diserbu rating 1 bintang di Google. Skornya jatuh drastis. Banyak yang unfollow idol K-pop, berhenti nonton drakor baru, bahkan mengajak pindah ke C-drama atau Bollywood. Keributan itu ternyata tidak berhenti di media sosial. Beberapa hari kemudian, media hiburan Korea mulai membahasnya. Salah satunya menulis bahwa fans Asia Tenggara, khususnya Indonesia, sedang menyerukan boykot K-drama. Artinya konflik ini sudah bukan thread Twitter lagi, sudah jadi isu regional. Tapi yang membuat situasi makin panas adalah respon dari sebagian netizen Korea. Ada yang menulis, mereka nonton ilegal, jadi boykot tidak berpengaruh. Ada juga yang bilang, kami memang tidak membuat ini untuk kalian. Bahkan ada yang menyindir, kalau tidak nonton justru membantu kami. Disinilah masalahnya berubah arah. Awalnya cuma saling hina antar netizen, sekarang berubah jadi satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya audiens K-culture? Menariknya dari data screenshot statistik penonton K-drama global yang dibagikan akun @keomyos31,
Hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa negara dengan penonton K-drama terbesar justru bukan Jepang, bukan Amerika, tapi Asia Tenggara. Filipina masuk peringkat atas, Indonesia juga termaksud penonton terbesar. Malaysia, Thailand, Vietnam ikut menyusul. Artinya satu hal, wilayah yang disebut bukan target pasar itu justru salah satu pasar paling aktif. Tanpa penonton tidak ada trending. Tanpa trending, tidak ada popularitas global dan ini akan bisa mematikan pendapatan mereka. Menariknya, konflik ini tidak hanya berhenti di Indonesia. Tiba-tiba Malaysia ikut ramai, lalu India, bahkan Pakistan. Dan ternyata mereka punya alasan sendiri. Di Malaysia, sentimen boykot terhadap selebriti Korea sebenarnya sudah pernah muncul sejak lama. Sejak 2023, sempat viral ajakan memboikot idol K-pop karena dianggap mempromosikan brand yang berkaitan dengan isu Palestina. Waktu itu banyak fans yang hapus lagu dari playlist, blog idol di Spotify, sampai ajakan tidak membeli produk Korea. Jadi ketika K-Nets mulai meremehkan Asia Tenggara, Malaysia bukan sekedar ikut-ikutan. Mereka sudah punya riwayat konflik sebelumnya. Sementara dari India dan Pakistan, ceritanya beda. Beberapa waktu lalu viral foto Plang di sebuah klub malam di Korea Selatan, khususnya area hiburan Busan yang melarang pria India dan Pakistan masuk. Di media sosial itu dianggap diskriminasi rasial. Banyak warga India merasa mereka dipandang rendah. Lalu muncul seruan, boikot drama Korea, boikot K-pop, boikot produk Korea. Ketika konflik C versus K-Nets meledak, mereka melihatnya sebagai bukti tambahan. Bagi mereka, ini bukan lagi masalah Indonesia. Ini soal perlakuan terhadap negara-negara Asia lainnya. Dan sejak saat itu, pertengkaran di internet berubah bentuk. Bukan lagi dua kubu, tapi mulai terasa seperti satu kawasan melawan stereotip yang sama. Lalu terjadilah hal yang tidak diduga di saat internet penuh hinaan soal film Indonesia. Sebuah film Indonesia lain justru diam-diam tayang di Korea Selatan. Sebuah film animasi berjudul Jumbo yang disutradarai oleh Mas Rian Adriandi. Tanggal 18 Februari 2026, film ini mulai diputar di jaringan bioskop CGV Korea. Awalnya tidak banyak yang sadar, sampai ada yang iseng mengecek jadwal dan data penontonnya. Hasilnya mengejutkan. Hari pertama sudah sekitar 10.000 penonton. Skor CGV mendapatkan Golden Egg 94%. Skor yang biasanya hanya didapat oleh film dengan respon penonton sangat positif. Di jaringan bioskop lain, Megabox nilainya juga tinggi, sekitar 8/10 dan bahkan sempat masuk jajaran film yang ramai ditonton. Film ini tidak tayang di Netflix Korea. Artinya penontonnya bukan karena promosi online. Mereka benar-benar datang ke bioskop dan membeli tiket. Dan satu detail yang paling mengejutkan, mayoritas penontonnya bukan anak-anak, justru banyak dari usia 40 tahun ke atas, penonton lokal Korea sendiri. Terdapat juga berbagai komentar dari warga Korea setelah menonton film Jumbo. Ada yang menulis kira-kira, lebih emosional dari yang saya kira. Ceritanya hangat, cocok ditonton keluarga. Visualnya imajinatif dan menyenangkan. Saya datang tanpa ekspektasi, tapi malah terharu. Akhirnya film animasi yang membuat saya merasa nyaman. Beberapa bahkan mengatakan filmnya lebih bagus dari dugaan awal dan terasa berbeda dari animasi yang biasa mereka tonton. Dan semua komentar itu akun Korea, bahasa Korea, lalu diterjemahkan. Bukan diaspora Indonesia, bukan fans Asia Tenggara, penonton Korea asli. Disinilah ironi itu muncul. Di internet, film Indonesia ditertawakan. Tapi di bioskop Korea, film Indonesia justru diapresiasi. Dari sini kita mulai sadar sesuatu, yang bertengkar sebenarnya bukan negaranya, bukan juga masyarakatnya. Yang bertengkar hanyalah netizennya. Di internet, orang bisa saling menghina budaya, bisa meremehkan film negara lain, bisa bilang karya orang lain tidak layak. Tapi ketika lampu bioskop dimatikan dan film mulai diputar, penonton tidak lagi melihat asal negara. Mereka hanya melihat cerita. Itulah yang terjadi pada kasus ini. Di media sosial,
Film Indonesia diejek, namun di dunia nyata, penonton Korea tetap datang, membeli tiket dan menikmati. Dan mungkin disinilah pelajarannya. Soft power tidak bisa dipaksa lewat komentar, tidak bisa dimenangkan lewat fan war. Karena pada akhirnya yang menentukan bukan siapa paling viral di internet, melainkan siapa yang karyanya benar-benar ditonton.